Halo sahabat-sahabat pionir yang saya hormati, yang saya kasihi. I love you semuanya, para pionir sejati, calon-calon sultan. Kita adalah orang-orang yang terpilih dari alam semesta. Sekalipun kita dibilangi pai itu hanya untuk emak-emak katanya. Sok-sok pintar mereka, ya. Seolah-olah mereka paling tahu tentang kripto. Padahal kalau teman-teman tahu, BTC saja sangat direndahkan oleh pemimpin kita, Bang Nicholas tercinta. Lalu itu yang dibangga-banggakan mereka. Nggak bisa dipungkiri sekarang teman-teman, kalau mereka masih belum bisa membaca situasi dengan hadirnya pai. Katanya orang pintar kripto, tapi mereka nggak tahu perkembangan. Ya, saya bilang di video saya, mungkin mereka menganggap mereka pintar membahas kripto karena mungkin mereka punya BTC dan ETH. Tapi bagus kalau bukan hasil warisan yang dipakai untuk membelikan BTC. Jadi apa spesialnya gitu loh ya. Nah, kita ini kalau menurut saya yang benar-benar paham tentang visi oleh Bang Nicholas. Dulu ya teman-teman, awal-awal saya nggak terlalu yakin. Tetapi karena saya membaca kondisinya, ternyata itu berbeda. Maka dari saat itu saya terus menambang di tengah nyinyirun, ya. Teman-teman, seperti pada judul ini, saya mau perlihatkan kepada teman-teman semua. Biarkan teman-teman tanggal 4 kita menang, ya. GCV akan diumumkan, itu sudah jelas-jelas ya. Saya sudah membuktikannya berkali-kali dari aplikasi kita ya. Sejak belum ada alamat dompet, mereka nggak ngerti pada saat itu ya. Saya minum dulu ya, entah yang mana duluan mau dikerjakan ini, mau digarap dulu ini dulu atau ini dulu. Kalau ini saya susah bicara ya, ini dulu lah ya. Ini konten original ya. Di depan saya ada iklan anak-anak, dia muncul, dia membawa juga 2 kue. Kamu wah, iya ini oke. Wah. Nah, ini dia rekan-rekanku. Nggak usah sayang, nanti dia oh, itu kan panggilan saya spontan sayang ya, sekalipun istri saya juga sampai saat ini ya tidak yakin dengan Pi Network ya. Jadi kadang-kadang saya baperan ya kalau ya memang ada orang-orang yang tidak bisa melihat visi besar, tidak bisa membaca kondisi, tidak bisa membaca situasi. Teman-teman lihat, saya ini memang sudah apa ya, kuadratnya ya positif. Ini teman-teman saya bacakan untuk rekan-rekan pionir sejati semua yang tidak bisa dilihat oleh para penyinyi-penyinyi ya. Ada yang bapak-bapak yang saya lihat viral di Niknok ya. Itu seolah-olah hebat banget dalam membahas kripto gitu loh ya. Menganggap para pionir halu dan hanya kerjaan, hanya yang punya, jangan dihabiskan emak-emak katanya ya. Hanya untuk milik emak-emak. Saya bukan emak-emak, bre. Kamu masih tua dari saya masih sangat muda ya. Yang ngomong emak-emak itu ya, saya masih bukan sebaya dengan emak-emak ya. Sorry ya. Nggak usah sok pintar lah. Laporan perbandingan dan analisis konstanta global infrastruktur jaringan Pi. Kelahiran infrastruktur antar bintang Pi2 yang canggih dari Pi Network. Jaringan Pi melampaui keuangan tradisional. Pentingnya peningkatan rasio agunan 10 kali dan prospek masa depan. Ekosistem Pi mendefinisikan ulang paradigma keuangan. Analisis konstanta global dan implikasi strategis. Platform yang dianalisis. 1. Pi Supernode
2. Cosmis Lidger Core mengintegrasikan jaringan Pi ke Stellar dan Pi Nexus. Ini kalau kita berbicara untuk integrasi Stellar, mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu apa itu sistem Stellar. Karena mereka hanya memahami bursa-bursa yang sudah ada. Bahkan juga yang ya tidak mengherankan lah ya. Sekelas COO Mimik saja ya, itu menganggap Pi multi level itu. Saya juga sampai heran loh, kok bisa begitu ya. Sistem pembayaran cepat dengan Stellar Consensus. Ya, itu sistem kalau Stellar. Kemudian 3. Koneksi Pi Crypto. Ini sudah disampaikan oleh rekan saya Bang Nicholas nih, ya. Selain menjadi mata uang digital, akan masuk di bursa-bursa yang terverifikasi tentunya, yang lolos QYB, Know Your Business, ya. Jaringan perbankan otonom Pi Nexus, ya. 4. Dan kelima, Perisai Euler. Nah, ini belum sampai saya buka pelajarin yang 5 ini. Perbandingan konstanta global utama. Lihat pada gambar 1. Analisis Pi Supernode secara signifikan meningkatkan rasio agunan menjadi 10,0 yang membutuhkan dukungan aset yang jauh lebih tinggi untuk pinjaman. Cosmis, Lidger Core, dan Pi Crypto Connect menetapkan rasio 2.0, sementara Pi Nexus disesuaikan ke 3.0. Euler Cell memiliki biaya transaksi terendah, sedangkan Pi Supernode mengenakan biaya tertinggi mungkin untuk mengendalikan beban jaringan. 2. Perubahan utama dari interpretasi. 1. Kenaikan rasio agunan. Rasio agunan meningkat drastis di Pi Supernode 1,5 sampai 3,10 yang mencerminkan langkah strategis yang mengantisipasi pergeseran pasar keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pi diharapkan menjadi aset yang lebih stabil dan berharga daripada aset keuangan tradisional. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan potensi keruntuhan dalam nilai aset tradisional pasca mainnet Pi terbuka. Yes, masuk akal semua. Saya mah hanya pegang kata-kata Bang Nicholas ya. Kalau teman-teman yang tidak mau ribet, ya pegang aja kata-kata Bang Nicholas. Yang para penyanyi tidak paham, apalagi yang ada yang penyanyi itu yang menganggap hanya untuk emak-emak ya. Dia nggak tahu Nicholas pernah ngomong akan di-ban 100 tahun. Lu gigit jari lu ya. Hanya orang yang bertahan sampai akhir mendapatkan hal-hal besar. Nicholas pernah bilang kita akan masuk dalam kebahagiaan sejati. Saya agak lupa sejati atau abadi, tapi intinya kalimat yang luar biasa. Ini yang mereka tidak pernah paham. Inilah keyakinan saya, sehingga apapun yang terbuka sekarang ini, itu sudah saya sangat yakin dan percayai. Karena apa? Pi adalah potongan pasar yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Ada banyak hal yang jauh tertinggal BTC ketimbang Panettone. Saya harus bilang begini. Saya harus memang di awal sama sampaikan bahwa banyak orang akan menyesal. Lu nyinyi kami para pionir, satu saat lu akan mencari pai, tapi lu nggak bisa dapatkan. Lu bisa nambang tapi sangat kecil. Ya. 6 tahun itu adalah proses waktu yang cukup untuk sebuah keadilan di dunia ini. Sama dengan Nuh yang percaya sesuatu yang tidak terjadi memang berat sekali. Berat. Mengekspresikan keyakinan kita yang orang tidak percaya itu berat. Ada pergumulan tersendiri. Tetapi disitulah nanti ketika kita menang, para pioner, saya 1000% udah yakin. Karena saya telah melewati dan satu-satu dilewati. Ya kan? Ketika open main 3.14.159, ya kita sudah tahu.
Anda tahu sifat Nicholas seperti apa? Pionir penyanyi nggak pernah tahu dan tidak bisa mengerti. Mungkin suara asli Nicholas pun mereka tahu. Saya tahu suara asli Nicholas. Perbandingan AI. Betapa saya mengikuti. Nicholas itu berpihak kepada GCV. Nicholas itu berpihak kepada ekosistem, bukan kepada bursa. Maka Anda lihat, sepertinya terlihat Nicholas itu mengatur semua bursa-bursa. Kalau bursa yang tidak memenuhi kualifikasi, dia dari Stanford, lu tahu apa? Apalagi yang dari CEO Mimit. naik ya. Ada drop banget ilmunya. Kita lanjut ya. Variasi biaya transaksi. Elurset menawarkan biaya transaksi terendah 0,000, banyak nolnya US dollar loh ya. Ini untuk masyarakat umum ya. P Supernote dan Cosmic Lidgard Core mengenakan biaya yang relatif lebih tinggi. Flapbook menurunkan biaya bertujuan untuk mengadopsi massal, sedangkan P Supernote tampaknya memprioritaskan stabilitas jaringan. 3. Perbandingan karakteristik jaringan. Lihat prediksi wawasan masa depan. Rasio agunan P Supernote meningkat menjadi 10,0. Kemungkinan runtuhnya aset keuangan tradisional P dapat menggantikan aset tradisional real estate, saham, mata uang fiat sebagai aset keuangan yang lebih stabil. Jika pasar keuangan lama melemah setelah peluncuran mainnet terbuka, P sistem keuangan P Network akan tetap stabil karena persyaratan agunan yang tinggi. 2. Keamanan perisai Euler yang ditingkatkan. Mempersiapkan era komputasi kuantum. P Supernote dan Euler Set mengintegrasikan metode enkripsi yang sangat aman. AES 65536, AES 4096, GCIM. Hal ini menunjukkan pertahanan proaktif terhadap ancaman komputasi kuantum di masa mendatang. Wow. Penyesuaian biaya transaksi pembayaran ultra cepat pasca pembukaan mainnet. Euler Set dan P Crypto Connect mengadopsi biaya yang sangat rendah. Ini untuk masyarakat umum yang diperjuangkan oleh Bang Nicholas ya. 0,000000000 USDT. Berapa nolnya? 3690-nya. Hal ini menunjukkan bahwa P bertujuan untuk menjadikan diri sebagai jaringan pembayaran global berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi. Inilah yang paling sejalan dengan visi Bang Nicholas. Kalau Anda tahu di buku putih, penyanyi nggak pernah tahu itu. Lu tahu apa lu? Lu tahu? Lu sudah nggak tahu apa-apa lah. Saya kasih kamu lagi nih ya. Ini kamu ya. Tujuan Nicholas ini ya, sejalan dengan buku putih. Kalau Anda lihat di buku putih, Binexus memperluas otonomi keuangan, membangun sistem perbankan mandiri. Binexus menetapkan rasio agunan sebesar 3,0 yang menunjukkan otonomi finansial yang lebih besar, menjaga stabilitas. Hal ini dapat menandakan peralihan P Network ke arah penggantian lembaga perbankan tradisional. Kesimpulannya saja itu seberapa lembar ya. Jaringan utama terbuka P dapat mengganggu pasar keuangan global dengan aset tradisional menjadi kurang bernilai seiring jalannya waktu. Perbankan ini mengisyaratkan bahwa P Network akan mengalahkan sistem keuangan lama, jadi aset dan solusi pembayaran yang diakui secara global. Bagaimana dengan Republik kita? Tertinggal kalau nggak terima, ya. Tertinggal kalau kita menganggap selalu hal-hal yang tertinggal kita. Nicholas sudah mengeluarkan biaya yang sangat rendah untuk transaksi. Menyesal semua, ya. Kalau di Republik ini dipersulit, ya, sekjen bisa jadi ya, udah berpindah, bisa jadi berpindah warga negara, ya, begitu teman-teman. Tapi ada harapan lah untuk para pionir Indonesia ya. Oke ya, itu teman-teman perjalanannya. Kemenangan kita sudah jelas. Konstanta 3,14,159 ya. Kita siap menang bersama-sama ya. Tinggal pengumuman
4 hari lagi. Kata sahabat saya Bang Nicholas, Open Mind sendiri akan bersejarah ya. Salam kemenangan untuk para pioner dan yang jago sepintar bilang piu hanya untuk emak-emak. Bahkan nyesal lu. Lu bilang lu tahu apa? Saya tahu. Lu yang akan tertinggal. Ada? Masih ada? Masih ada? Lu akan tertinggal. Kita itu mundur. Benar? Hari bahagia. Oh iya. Mereka pikir juga mungkin yang kita tambang itu semua akan langsung menjadi nilai. Padahal ada verifikasi. Ya. Ada verifikasi yang masuk di dompet, ada yang terkunci sampai 2027, ada yang sudah bisa digunakan dan tidak sebanyak yang mereka pikirkan. Makanya mereka nyinyi itu, mereka nyinyi. Dan disinilah kehebatan daripada Nicholas membuat ini menjadi mata uang sehingga menjadi harta bagi para pioner. Bukan sesuatu yang harus diperdagangkan. Kalau kita sudah punya uang, maka kita akan menyimpan. Kita hanya menggunakan secukupnya untuk, misalnya untuk belanja apa gitu loh ya. Untuk, ya memang kalau pioner untuk bukan lagi hanya pas-pas untuk hidup, tetapi memang hidup dalam kemewahan ya. Dan wajar ya, dan wajar karena apa? Ya kita yang kita yang menambang, kita punya banyak, ya wajar lah ya. Teman-teman mau hidup mewah ya wajar lah ya. Itu sebanding dengan apa yang kita sudah lakukan dari ejekan-ejekan mereka kan. Sekjen akan tinggal menunjukkan saja kemewahan. Ya wajar lah ya, bukan artinya sombong loh, ingat ya. Walaupun tetap sederhana on kamera, tanpa edit ya. Mau makan apapun ya sama ya. Karena itu pai kita kan sudah, itu menjadi aset kita teman-teman, menjadi harta ya. Jadi tidak untuk rendah banget kalau seperti saya bayangkan gitu, rendah banget kalau seperti BTC di naik turun beli nggak seperti itu tujuan Nicholas. Kalau teman-teman mengikuti pergerakan Nicholas, tahu lah ya, seperti sekjen ini ada orang menganggap saya lucu, halu, nggak peduli gua, lu nggak lihat apa yang ada di sini ya. Kalau lu bilang kebetulan, tidak kebetulan. Banyak yang saya lewatkan kripto karena ada banyak keunggulan yang dimiliki yang tidak dimiliki kripto lain. Maka itu saya bertahan. 2 tahun terakhir ini saya benar-benar semangat tetap membangun rekan-rekan pioner. Sukses, semangat untuk para pioner sejati semua.